Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Hari ini saya akan mereview kembali yaitu bab 8 mengenai audit pada sistem PDE. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak sama-sama di slide berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian sistem PDE atau EDP. Adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer, serta merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting dilakukan saat ini. Ada 4 komponen sistem dalam PDE, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, adalah peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software komputer. Perangkat ini berkaitan dengan sistem software dan application software. Yang ketiga, metode pengorganisasian data, merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Dan yang terakhir yaitu metode pemrosesan data. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem PDE. Yang pertama, dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data. Kedua, dapat memberikan laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif. Tiga, dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi. Yang keempat, ada fungsi pengendalian yang dimasukkan secara built-up ke dalam komputer. Berikutnya, kelemahan pada sistem PDE. Yang pertama, sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi. Yang kedua, lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur. Tiga, informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat. Yang keempat, pengurangan campur tangan manusia yang dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan. Yang terakhir, rawan terhadap kerusakan fisik dibandingkan dengan sistem manual. Selanjutnya, pengertian pengendalian umum, merupakan pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE. Yang pertama, pengendalian aplikasi, organisasi, dan operasi. Yang kedua, pengendalian perancangan sistem dan dokumentasi. Yang ketiga, pengendalian hardware dan software sistem. Yang keempat, pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian aplikasi, yaitu untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pencatatan data, pengolahan data, dan pelaporan informasi yang dihasilkan sudah dilaksanakan dengan benar. Ada 3 jenis pengendalian aplikasi dalam sistem PDE. Yang pertama, pengendalian input, yaitu pengendalian prosedural yang perlu untuk menangani data dari luar komputer. Yang kedua, pengendalian pemrosesan, yaitu dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pemrosesan komputer telah berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pengendalian output, bertujuan untuk memastikan ketepatan hasil pemrosesan. Selanjutnya yaitu penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Yang pertama, luasnya penggunaan komputer. Kedua, kompleksitas operasi komputer klien. Ketiga, struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer. Keempat, ketersediaan data dalam hard copy. Yang kelima, penggunaan TABK atau teknik audit bergantung komputer.
Berikutnya yaitu metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua. Mengharuskan auditor untuk menghimpun struktur pengendalian intern klien. Auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahami pertama, kelompok transaksi operasi entitas, yang kedua, catatan akuntansi, dokumen pendukung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana komputer digunakan untuk pemrosesan data. Yang keempat, jenis salah satu potensial yang dapat terjadi. Berikutnya, menentukan resiko pengendalian. Pertama, mengidentifikasi salah satu potensial yang mungkin terjadi. Kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi. Yang ketiga, melaksanakan pengujian pengendalian. Ada dua cara yang dilakukan untuk pengujian dalam sistem PDE. Yang pertama, pengujian pengendalian dengan computer auditing through the computer. Yang kedua, pengujian pengendalian tanpa komputer. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai bab 8. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Mega Utami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.